Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang lagi kita berjumpa pada hari ini, Rabu tanggal 27 Februari tahun 2024. Saya imani percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita satu di dalam doa. Saat ini ya Allah Bapa kami yang berada di sorga, kami datang merendahkan hati dan diri kami, menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan Allah, pemberi nafas kehidupan bagi kami, dan yang memperkenankan kami boleh ada di hari Rabu ini dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Bapa Surgawi, Engkau kira tuntun bimbing kami sebelum kami akan menunaikan tugas hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan, kemampuan, dan penghiburan, bahkan pegangan bagi kami di dalam kami akan melangkah hidup hari ini. Engkau kuduskan bacaan firman Tuhan, kuasai hamba, curahkan Roh Kudus kepada kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita membuka bacaan Alkitab dalam Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 8 ayat 35. Demikian bunyinya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Itulah bagian bacaan Alkitab dalam Markus pasal 8 ayat 35. Dan marilah kita mendengarkan renungan harian keluarga yang diberi judul Rela Berkorban Demi Injil. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan merupakan manifestasi dari cinta kasih. Setiap untuk pengorbanan yang dinyatakan, suatu kebaikan akan bernilai dan berdampak positif dalam kehidupan kita. Lihat saja, misalnya orang tua dalam tanggung jawabnya membesarkan dan menyekolahkan anaknya, menikmati kebahagiaan yang tak terkira manakala melihat anaknya sukses. Bacaan kita hari ini mengajarkan tentang nilai pengorbanan diri. Yesus Kristus menjelaskan kepada murid-muridnya mengenai konsekuensi menjadi pengikutnya. Sebagaimana yang ia katakan, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Perkataan Yesus Kristus ini merupakan suatu ketegasan untuk mengingatkan murid-muridnya dalam mengikuti Dia. Murid-murid diajarkan untuk menempatkan prioritas yang benar dalam mengikutnya. Bahwa hidup ini bukanlah semata-mata tentang memenuhi keinginan pribadi atau kesenangan diri sendiri, tetapi untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan Allah sebagai fokus utama yang di dalamnya ada pengorbanan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, orang yang hanya berorientasi pada kenyamanan atau zona nyaman, hidupnya tak layak bagi Tuhan Allah. Mengikuti Yesus Kristus harus betul-betul siap mengorbankan keinginan pribadi dan kenyamanan hidup demi pelayanan dan pengabdian kepadanya. Kesediaan berkorban bagi Yesus Kristus dan karena Injilnya tidak akan berakhir sia-sia, karena disitulah hidup seutuhnya dan keselamatan sejati diperoleh oleh kita. Melalui firman Tuhan hari ini, kita sebagai keluarga Kristen diingatkan untuk mengikut Yesus Kristus dengan penuh kesungguhan hati. Nilai pengorbanan diri bagi Tuhan Allah sangatlah mulia, dan itu adalah gambaran sejauh mana kita mencintainya dengan tulus. Kita harus menghindarkan diri dari sikap egois yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Karena sikap seperti itu tidak sejalan
dengan apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Kesediaan berkorban kiranya menjadi jiwa kita. Jangan menjadi seperti kebanyakan orang Kristen sekarang ini yang menjadi pengikut Yesus Kristus hanya supaya hidup diberkati, tapi tidak rela berkorban dan menutup diri untuk menjadi berkat bagi sesama. Malahan menjadi kesempatan-kesempatan dalam pelayanan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Ingatlah, kalau kita masih diperkenankan hidup oleh Tuhan Allah sampai pada hari ini, itu berarti kita diberi kesempatan untuk mengabdi padanya dengan segenap hati kita. Di minggu sengsara yang kedua ini, marilah kita mengoreksi diri, introspeksi diri, dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tak putus-putusnya kami datang merendahkan hati dan diri kami untuk memohon pertolongan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami senantiasa merefleksikan kehidupan kami lewat terang firman Tuhan yang sudah diajarkan bagi kami, agar kami dihindarkan dari jauhkan kepentingan diri sendiri, dan biarlah kami rela berkorban dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, bukan karena pencitraan. Tolonglah Tuhan, Engkau memberkati kami semua, menyertai kami semua, mengingatkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Di minggu sengsara yang kedua ini, biarlah kami Tuhan mengaplikasikan kehidupan kami kepada sesama kami dengan tahu membagi dan tahu membantu dan menolong. Engkau memberkati jemaat-Mu Gemi Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27. Dalam segala kerja, usaha bisnis, dan aktivitas mereka. Engkau pulihkan dan sembuhkan bagi mereka yang dalam pergumulan sakit. Engkau juga ya Tuhan memberkati para pelayan khusus, badan pekerja, perangkat pelayanan gereja Tuhan. Dan di dalamnya ada tim multimedia yang menyiarkan firman Tuhan lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Dan diberkati dan disertai Tuhan pemerintah bangsa dan negara kami, baik di tingkat pusat sampai pun di daerah-daerah, di dalamnya daerah Provinsi Sulawesi Utara, kabupaten dan kota, dan termasuk kota Tomohon ini, bahkan di Kecamatan Tomohon Timur, pemerintah di Kelurahan Paslaten 1 dan 2. Tuhan sertai kami, Tuhan jaga kami. Hindarkan dan jauhkan kami dari segala ancaman mara bahaya, dan biarlah kami melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. Terangi hidup kami hari ini, esok, dan seterusnya. Ampun segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa ya untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.